Oke, kalau langsung. Ya, sekarang yang mau kalian permasalahkan apa? Ayo, mana nih si Handi? Ayo Handi, apa yang mau dipermasalahkan? Wah, saya nggak bermasalah Pak Rudi, cuman kita kan mau dialog nggak dipermasalahkan, terus apa yang mau kita bahas malam ini? Nah ini maksudnya, ini bukan dimasalahkan, maksudnya mau diterangkan kepada kita di sini. Kenapa sih Anda katakan Yesus itu tidur? Padahal menurut Paulus sendiri, Efesus 2 ayat 15, dengan matinya anak manusia, segala ketentuan dan peraturan hukum Taurat telah dibatalkan. Paulus sendiri mengatakan mati loh. Nah, ya betul. Dengan Paulus, silakan. Monggo. Enggak, saya nggak bertentangan dengan Paulus. Ini siapa yang berisik ini? Ada dua suaranya. Ya lu yang buka. Ya, enggak tadi ada yang buka channel mungkin. Saya tidak pernah bertentangan dengan Rasul Paulus. Yang saya katakan di situ adalah bahwa saya merujuk kepada yang pertama itu Matius 12 ayat 40. Di mana orang-orang minta tanda kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan tanda itu adalah seperti tanda Yunus. Hidayat, tolong kau besarkan gambarku sendiri. Gampang ya. Begini ceritanya. Ini kapal, di atas ini orang membuang Yunus. Ya. Dibuanglah Yunus, jatuh ke laut, dimakan ikan. Rep. Ya. Orang ini melihat dia ditarik ke bawah. Maka seluruh orang di atas kapal mengatakan Yunus mati. Itu logika sederhana, mati. Karena sudah dimakan ikan, ditelan. Belum tentu juga kan cuma dimakan. Siapa yang bilang belum tentu itu? Coba berani kau kasih kau kemakan ikan, hidup apa mati kau? Siapa? Siapa yang bicara itu? Si Julius, aku nggak lihat ini, aku lagi apa? Kalau kau bicara Julius pakai isi kepala dengan baik dan benar. Benar, dimakan ikan belum tentu mati, kan cuma dimakan. Ya udah, makanya biar ku bawa kau ke sana dimakan ikan, hidup atau mati biar kita lihat. Kalau hidup gimana? Kalau hidup gimana? Ya ku sembah kau, gampang. Oh mantap ya, ini statementnya. Ya, boleh. Ku umpankan kau ikan hiu biar ku lihat mati atau hidup kau kalau dimakan ikan hiu. Nggak apa-apa, gua bacok ikan hiunya. Soal. Padahal kau milik ikan hiu lari kau. Oke, lanjut. Gimana cara lari ikan hiu? Cemana? Berenang. Nggak usah kita tanggapi dulu pasal 44 KUHP ini. Lagu. Ya, lanjutlah, silakan. Maka orang di atas kapal sudah pasti mengatakan Yunus mati. Dan mereka, saya buat perumpamaan, berlayar sampailah ke negeri Cina lah katakan, atau Amerika. Maka mereka turun dari kapal pasti bercerita, wah kemarin ada si Yunus kami lemparkan dari kapal ingin dimakan ikan, dia mati dimakan ikan. Kan itu logika berpikirnya. Tetapi 3 hari ketika setelah dibuang dari laut itu, ternyata Yunus dibawa ikan ini ke Niniwe. Sampai Niniwe dimuntahkan. Ternyata dia hidup. Maka berceritalah Yunus kepada orang-orang di Niniwe itu. Saya tidak mati. Saya di dalam ikan itu berdoa meminta kepada Tuhan, kata dia. Nah, jadi sudah ada 2 pandangan ya. Orang di atas kapal mengatakan mati. Yunus yang di dalam perut ikan mengatakan dia hidup. Sudah. Kemudian bagaimana dengan Yesus? Orang di luar kubur memang melihat Yesus mati. Dari dulu saya bilang Yesus mati kok. Tidak ada saya bilang nggak mati. Dari luar kubur. Yang mati itu apa? Dagingnya Yesus. Memang mati daging itu. Nggak ada apa-apa lagi. Tetapi Yesus dimasukkan ke kubur. Ditutuplah pintu kubur. Maka Yesus sendiri yang mengatakan, seperti Yunus aku nanti di perut ikan. Ya sudah. Artinya Yesus bangun. Tidak mati. Sama dengan Yunus tidak pernah mati. Ya. Nah, kenapa aku bilang aku mengatakan bagi Tuhan Yesus itu tertidur. Bagi manusia Yesus itu mati. Ayatnya ada Lukas 20. Tolong di-share screen itu ya. Sudah kusiapkan tadi. Ya, sampai sini dulu aja. Nah, sebentar. Ia bukan Allah orang mati melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Jadi di hadapan Tuhan itu yang mati pun hidup. Di hadapan Tuhan kan? Tapi dia bukan Tuhan. Di hadapan Tuhan artinya bukan Tuhan lah dia. Kau nyeletuk aja. Itu di hadapan Tuhan.
itu di hadapan Tuhan. Di hadapan Apalagi Tuhan itu sendiri. Paham nggak kau Julius? Apalagi Tuhan itu sendiri. Paham ya? Itu masih di hadapan Tuhan aja itu. Tidak ada yang mati. Apalagi Tuhan itu sendiri. Paham ya? Nah, kemudian saya mengambil Yohanes. Yesus sendiri yang mengatakan, bukan saya. Yohanes. Ya. Yohanes 10. Ayat 17-18. Satu ayat dulu Bang Rudi. Yang kebanyakan Iya sama ayat. ini. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sama ini, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi tidak ada yang mengambil nyawa Yesus daripada Yesus. Artinya bagaimana? Kalau nyawa Yesus misalnya seperti dikatakan orang, nyawanya meninggalkan raganya. Artinya ada yang ngambil. Ini kan tidak ada. Oke, begini Pak. Pak Rudi, satu ayat dulu lah. Satu ayat dulu. Sabar dikit lagi nih ayat 18. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Bahwa nyawa Yesus itu masih di dalam dirinya. Melainkan aku memberinya menurut kehendakmu sendiri. Aku berkuasa memberinya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi itu sudah diberikan Bapa, kuasa itu kepada Yesus, memberi nyawa dan mengambilnya lagi. Kalau orang mati tidak bisa mengambil nyawanya. Maka saya bilang orang tidur. Bukan saya yang bilang Yesus sendiri. Kenapa Yesus sendiri mengatakan itu? Karena ketika kisah Lazarus, Yesus mengatakan Lazarus tidur dan mari kita membangunkannya. Ya apa yang mau tanya Hendy? Gini Bang, Pak Rudi tahu nggak definisi mati Pak? Pak Rudi? Tahu. Ya gimana Pak? Kok kau malah nanya aku definisi mati sih? Kau jelaskan aja apa yang mau kau maksudkan. Definisi mati itu Pak, berpisahnya badan kita dengan roh kita, itu mati. Iya, kan tadi sudah ku dengar, kan tadi sudah ku jawab, kok tidak terima. Sekarang kita udah sepakat definisi mati gitu. Anda mengatakan menurut orang-orang Yunus mati, menurut orang-orang Yesus mati. Tapi menurut Tuhan Yunus tidak mati, Yesus nggak mati. Pertanyaan saya, Pak Rudi, Anda percaya orang apa percaya Tuhan? Silakan Pak. Ya percaya Tuhan lah. Kan sudah saya buka ayatnya, di hadapan Tuhan tidak ada yang mati. Kalau percaya Tuhan artinya Anda nggak boleh percaya Paulus yang mengatakan Yesus mati. Loh, kenapa tidak boleh percaya dengan Paulus? Sama dengan saya. Paulus kan bukan Tuhan Pak. Paulus manusia. Gimana? Silakan Pak. Tunggu, kamu mengatakan percaya Tuhan dengan percaya manusia, perbandingannya lucu. Saya sudah jelaskan, kamu percaya orang di atas kapal yang mengatakan Yunus mati, tentu percaya. Karena mereka melihat dengan matanya langsung. Tetapi kamu percaya Yunus tidak mati di dalam perut ikan. Karena Tuhan yang menyelamatkan dia, kamu percaya. Paham tidak maksud saya? Demikian juga dengan Yesus. Di dalam kubur Yesus tidak mati. Di luar kubur orang melihat Yesus sudah mati dan dikuburkan. Makanya dibilangkan Yesus mati dan dikuburkan. Itu dilihat dari luar kubur. Paulus melihatnya kan dari luar kubur, bukan dari dalam kubur. Artinya Paulus tidak menerima firman Tuhan untuk menulis itu. Kenapa tidak menerima? Dia menyaksikan, beda kan? Kalau dia menyaksikan, artinya dia harus memberitahu ke orang-orang bahwa sesuai firman Tuhan Yesus hidup. Seperti Yunus. Begini, ketika Yesus mengatakan nubuatan Yunus, Paulus ada nggak? Tadi Anda mengatakan Paulus ada di situ. Saya ikuti loh Anda. Ini orang ini sesat ini. Saya tidak pernah mengatakan Paulus ada. Nah, terus gimana? Waktu Yesus disalib, Paulus ada. Dia mengejar-ngejar murid-murid. Ini sudah saya buka ayatnya. Ayatnya itu di Matius 12. Ya terus dari mana kira-kira Paulus mendapat info kalau Yesus mati? Karena dia melihat langsung memang Yesus diturunkan, dikuburkan. Gimana sih? Sekarang permasalahannya yang di dalam gua itu, di dalam kubur itu, gak ada yang melihat. Yang bermasalah sekarang sama adalah Pak Rudi. Yang mana yang Anda percaya? Firman Tuhan mengatakan Yesus hidup, sedangkan tulisan Paulus mengatakan Yesus mati. Anda yang bermasalah sekarang, mau pilih yang mana? Saya tidak bermasalah, kedua-duanya bisa makanya saya bilang sama kamu, tunggu dulu, jangan menjawab. Silakan. Orang di atas kapal mengatakan Yunus mati, benar apa enggak? Jawab.
Kenapa? Orang di atas kapal mengatakan Yunus mati, benar apa enggak? Saya nggak ada waktu itu. Saya nggak bisa komunikasi dengan orang itu. Anda beranalogi kan di atas kapal? Anda juga nggak ada di situ kan? Saya tidak beranalogi. Di Bible nggak ada cerita di atas kapal kok, nggak ada. Kenapa tidak ada? Makanya kau baca surah Yunus. Oh, kawan ini. Oh, Anda pakai Al-Quran. Kok surah Yunus? Kitab Yunus. Tunggu, aku bukakan Yunus ini. Kitab Yunus emang ada di Bible? Adalah, aduh. Ya, coba. Kadrun. Ayo, buka itu MC. Buka MC. Mana ada? Di mana Yunus itu? Di Yunus lah. Kau kira kitab kau duluan? Ini Bible lebih dahulu. Iya, mana itu? Orang udah nyata-nyata Pak Rudi. Ada share screen-nya nih, udah saya share screen lambat kali. Orang udah Pak Rudi ini yang ginian. Pak Rudi mengalami dilema. Percaya Paulus apa? Percaya firman Tuhan. Gampang kok Anda percaya. Persingkat aja. Oke, dipersingkat Pak Rudi. Maaf nih Pak Rudi. Anda percaya firman Tuhan atau Anda percaya Paulus? Tunggu dulu Hendy. Yeah. Kamu kalau berbicara jangan menyimpulkan. Saya nggak pernah dilema. Kamu baca kitab di depan itu. Ada Yunus nggak? Itu dulu akui. Ada nggak Yunus? Silakan baca. Saya kecil ini pakai HP. Saya tidak tanya. Yang saya tanya ada kitab Yunus nggak? Kau lihat di situ. Ada nggak? Itu dulu. Yang mana kitab Yunus? Ya itu di layar sudah ada. Ya dibacakan isinya apa? Saya tidak tanya isinya. Saya nanti ke isinya. Kamu percaya dulu ada kitab Yunus nggak di Bible? Ada ya? Ya silakan. Menurut Anda, monggo. Bukan menurutku, sudah ada di layar. Kamu percaya? Iya. Okay. Saya nggak percaya Bible Anda. Saya percaya bukan Bible. Ini kita dialog. Lucu kau tadi kau bilang di Bible nggak ada Yunus. Sekarang itu tanda Yunus. Itu harus kau percaya dulu. Itu tanda Yunus kan udah. Itu tanda Yunus tadi udah diomongkan Pak Rudi. Jangan kau mengira Yunus yang di dalam Al-Quran itu lebih dahulu daripada Yunus yang ada di Bible. Enggak, Anda menyebut Al-Quran kok tadi. Tadi Anda menyebut Al-Quran, malah saya bantah nggak ada. Kenapa saya bilang, saya bilang salah di ya Bible. Udah, silakan. Kamu bilang, apakah ada di Bible Yunus? Ada, mana ada? Kamu bilang ada, ini ayatnya. Ya oke, silakan lanjut, monggo. Artinya dia sudah mengaku dia keliru. Dah, ini Yunus ayat 1 dulu. Di sini dijelaskan bahwa orang baca aja nanti ya. Asal mereka ini baru dibuanglah dia. Orang-orang itu menjadi sangat. Ya lanjut. Nggak bisa berdiskusi. Diam dulu lah. Matikan dulu mic-nya nih Yunus. Udah mati ini. Malah kau hidupkan. Jadi kawan-kawan, di sini jelaskan orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sebelum mengingkari. Ya teriak maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Baru kita masuk Yunus 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Artinya kalau orang berdoa akan hidup, ya kan kawan-kawannya? Nah, ada yang mengatakan begini tadi siang itu si rantai kapal atau rantai apa namanya kapal? Udah ini Pak, mana cerita orang di atas kapal ini? Di atas kapal mana cerita orang? Lanjut, waduh, kau baca aja Yunus 1 ini. Aduh, masa ada kok. Cerita... Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitiyah demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar, berseru terhadap mereka karena kejahatannya terhadap. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafu mendapatkan sebuah kapal dan akan berangkat ke Tarsis yang membayar. Aduh, sudahlah. Ternyata kau tidak bisa diajak bicara terus nyerocos. Kalau aku bilang itu karena sudah ada faktanya, makanya aku bilang. Ini kan ayatnya ada, tidak mungkin aku asal ngarang-ngarang. Ini ada di sana ada sebuah kapal yang akan makanya. Di Al-Quran memang surah Yunus tidak seperti itu. Orang-orang itu mana orang-orang itu yang mengatakan Yesus Yunus mati? Mana orang-orang itu? Waduh, inilah orang bebal yang akan berangkat ke Tarsis. Bebal lah kau. Sekarang aku tanya kau, kalau orang sudah dimakan ikan mati atau hidup? Hidup. Ya sudah. Kapan kau bawa dia dimakan ikan? Itu buktinya Yunus hidup. Yunus itu pengecualian dul. Ya makanya Yunus yang diomongkan bukan orang lain. Ini Yunus. Abdul. Kalau orang sudah dimasukkan ke ikan hiu dimakan itu mati. Enggak, hidup itu Yunus.
Oh ya udah. Yunus hidup kok, Pak Rudi. Siapa namanya nih? Ya sekarang kembali ke topik, Pak. Kembali ke topik, Pak. Sebentar MC. Orang ini kayaknya dilindungi pasal 44 KUHP. Udahlah kalau tersudut. Pak Rudi kalau tersudut. Saya nggak tersudut. Kalau gitu jawab. Nggak mampu. Yang mana yang Anda percaya tulisan Paulus apa ya? Firman Tuhan. Yang mana Anda percaya? Tulisan Paulus benar karena dia berada di luar goa, di luar kubur. Paham kau? Kalau tulisan Paulus benar artinya Yesus mati. Betul, mati. Betul, dari sudut luar kubur. Yesus mati disalib. Tidak pernah saya sangkal. Dagingnya mati. Terus jadi Yesus, kita deal ya, Yesus mati ya menurut Paulus ya. Iya, di luar kubur. Setelah dimasukkan ke kubur berlakulah hukum Yunus. Terus kemudian firman Tuhan mengatakan Yesus hidup. Yang mana yang benar? Keduanya benar. Yesus hidup di dalam kubur, ku bilang. Berarti nggak mati dong? Ya nggak mati di dalam kubur. Gimana sih? Tapi Paulus mengatakan mati. Mati di luar kubur, dilihat dan ditanam. Setelah orang keluar, kan tidak ada CCTV di dalam kubur. Maka yang berlaku hukum Yunus. Maka Yesus membilang, aku memberi nyawaku untuk menerimanya kembali. Diberikan nyawanya ketika di luar kubur. Setelah di dalam kubur, diterimanya kembali, diambilnya kembali. Kok itu sulit kali mengerti? Berarti tulisan Paulus bukan firman Tuhan dong kalau gitu. Tulisan Paulus firman Tuhan yang diilhamkan. Kalau firman Tuhan kenapa mengatakan mati? Tolong usir orang ini HMC keluar dari ruang ini karena begoknya nggak ketolongan. Atau aku yang keluar? Karena anda tersudut, dilema Anda. Anda bisa gitu Bang. Nggak bisa. Anda kenal lama juga sama Bro Handi. Anda udah kenal lama juga. Ini salah-salah. Aku nggak kenal lama sama ini. Ya udah nggak usah kenal. HMC, aku tidak pernah kenal namanya si Handi. Ya udah nggak usah kenal. Aku lihat di Zoom, dia pun gobloknya minta ampun. Iya, aku memang goblok. Tapi karena pertanyaan goblok, pertanyaan goblok. Keluarkan orang ini, tolong keluarkan. Oke, mungkin ganti orang dulu ya, ganti yang lain dulu. Tolong kau keluarkan orang ini atau aku yang keluar. Aku yang keluar demi kita kasih kesempatan yang lain. Sebentar, demi HMC. Yang lain aja. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Demi HMC aku yang keluar. Ya, keluar langsung. Ya, demi HMC aku keluar. Keluar. Karena keluarlah tapi masih di situ. Sebentar saya ngomong dulu dong. Saya nggak ngomong ke Anda dulu. Saya izin dulu Pak HMC. Saya izin dulu. Tunggu. Biar yang lain dulu ngomong. Biar yang lain. Assalamualaikum. Ada Bang Keluar HMC. Tunggu HMC sebentar. Aku yang keluar atau dia yang keluar? Pilihan. Saya izin dulu ke HMC baru keluar. Tenang aja Pak Rudi. Makasih ya Pak. Saya nggak ngomong ke Rudi nih ya. Saya nggak ngomong ke Anda. Makasih Pak MC. Demi kelanjutan program ini saya keluar diskusi ini karena ada orang yang kena dilema skatmat. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar.